Hai, selamat bertemu kembali bersama saya, Studio Akuntansi, Ferry Laurentius. Kita akan membahas tentang aset keuangan. Kita akan membahas tentang akuntansi piutang usaha. Nah, pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan piutang. Nah, piutang itu atau tagihan atau klaim kepada pihak lain biasanya dibagi atas dua kelompok, yaitu piutang dagang dan piutang non-dagang. Nah, piutang dagang itu bisa juga dikelompokkan menjadi dua, piutang usaha dan piutang wesel. Sementara piutang non-dagang adalah piutang yang bukan terjadi dari transaksi dagang, misalnya piutang kepada karyawan, piutang kepada pihak lain yang bukan berasal dari transaksi entitas yang normal untuk operasinya. Nah, piutang dagang sendiri, piutang usaha, piutang wesel itu bisa lagi dikategorikan menjadi piutang jangka panjang dan piutang jangka pendek. Piutang jangka panjang yang masa pelunasannya melebihi dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 bulan. Sedangkan piutang jangka pendek itu yang masa pelunasannya itu kurang dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Kita akan membahas lebih banyak nanti tentang piutang jangka pendek yang pelunasannya kurang dari 12 bulan. Nah, kita akan membahas tentang piutang usaha. Piutang usaha ini adalah piutang yang muncul biasanya dari transaksi antara penjual dan pembeli. Ya, transaksi kredit. Kalau tunai mungkin tidak menjadi piutang. Ingat, kita akan membahas yang jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, penjual biasanya akan memberikan barang atau jasa kepada pihak pembeli, dan ketika barang diberikan, maka pihak penjual akan mengeluarkan faktur, atau bisa juga pihak pembeli akan mengeluarkan wesel kepada pihak penjual yang berupa janji tertulis. Nah, pada saat penyerahan barang atau jasa inilah titik pengakuan atau titik pencatatan pendapatan, dan disitulah akan dicatat piutang dan penjualan. Perhatikan bahwa ketika terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa, maka penjual akan mengeluarkan faktur atau juga bisa saja wesel tagih. Nah, faktur atau wesel itu merupakan kontrak sehingga bisa dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Jadi PSAK nomor 71 berlaku juga ketika kita akan mencatat piutang usaha. Namun, PSAK 71 kita gunakan apabila komponen pendanaan atau pembiayaan dalam piutang tersebut tidak signifikan. Kalau signifikan, kita menggunakan PSAK nomor 72, yaitu kontrak dengan pelanggan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana pengakuannya? Tadi sudah dikatakan bahwa ketika barang atau jasa sudah diserahkan kepada pelanggan dan dicatat sejumlah nilai yang tercantum di faktur atau di wesel. Misalnya begini, tanggal 1 bulan 9 2019, PTA menjual barang kepada PTB senilai 90.000, ditambah atau dipungut PPN 10%, maka pihak penjual di sini akan mencatat piutang usaha 99.000, kemudian penjualan 10.000 di kredit, dan PPN keluaran 9.000. Ya, ini ketika pengakuan pada awal transaksi. Nah, terkadang untuk memperbanyak volume atau omset penjualan, maka entitas penjual memberikan diskon. Saya memakai diskon ya, bukan diskon. Karena kaidah bahasa Indonesia, OU itu akan dipakai menjadi U. Jadi kalau kamu memakai diskon, terserah, tapi saya akan menggunakan diskon dalam sesi ini. Nah, ada dua diskon dagang dan diskon tunai. Diskon dagang atau trade discount merupakan diskon yang diberikan kepada pembeli karena pembeli membeli dalam jumlah yang volume yang ditentukan oleh penjual untuk mendapatkan diskon. Misalnya setiap pembelian 100 unit diberikan diskon 5%. Nah, beda dengan diskon tunai atau cash discount. Ini diskon yang diberikan kepada pembeli oleh penjual apabila debitur membayar dalam rentang waktu yang dipersyaratkan. Misalnya, diberikan diskon 2% apabila melunasi dalam 10 hari, atau sering dikenal sebagai 2/10.
Jadi beda ya, diskon dagang itu karena membeli dalam volume yang ditentukan oleh pihak penjual, sedangkan diskon tunai itu diskon yang diberikan karena membayar dalam rentang waktu yang ditentukan oleh penjual atau dipersyaratkan. Nah, perhatikan bahwa diskon dagang itu mengurangi nilai piutang usaha yang dicatat. Kalau diskon tunai, kecuali kalau dia net, nanti kita pelajari, maka dia tidak mengurangi piutang. Kita ambil contoh misalnya tanggal 1 Oktober dijual barang senilai 10.000 dan penjual memberikan diskon dagang 10%, PPN 10% dipungut, maka dicatat piutang usaha. Perhatikan yang dicatat itu bukan 10.000 tapi 9.900. Kenapa? Karena ada diskon itu Rp1.000, 10%. Nah, ditambahkan PPN keluaran yang dipungut 900. Oke. Bagaimana kalau diskon tunai? Soalnya sama. Ingat, diskon tunai itu ada dua cara, metode neto dan metode bruto. Apa bedanya? Kalau metode neto, maka diskon itu diberikan pada awal transaksi, ya, bukan pada saat dibayar. Sedangkan metode bruto, diskon diberikan pada saat dibayar. Jadi metode neto ketika diterbitkan faktur, dalam faktur langsung nilai yang sudah dikurangi diskon. Jadi kalau dalam metode neto, piutang usaha yang tadi kan 10.000 ditambah PPN 10% seharusnya piutangnya 11.000. Tapi karena sudah dipotong diskon, maka piutang usaha menjadi 10.780. Dari mana itu? Diskonnya 200, karena 2% dari 10.000 itu 200, sehingga penjualannya menjadi 10.000 kurang 200, 9.9.800. Maka PPN keluarannya 10% menjadi 980, yang ditagih menjadi 10.780 ini ya. Oke. Jadi perhatikan 2% dari 10.000 sama dengan 200, itu dikurangkan dari 10.000. Nah, ketika dibayar dalam masa 10 hari, ingat dia diberikan 2%, maka dia langsung dicatat kas piutang usaha diskon. Setelah dipotongi diskon, jadi nanti yang dibayar itu 10.780. Ingat, di sini tidak ada pencatatan diskon ya, tidak ada pencatatan diskon. Nah, ketika dibayar maka kas 11.000, piutang usaha 10.000. Apabila pembayaran melewati masa diskon, melewati atau lebih dari 10 hari, tentunya tidak dapat diskon lagi seharusnya. Tapi kan sudah dipotong di awal ini. Di awal sudah dipotong 200. Makanya ini menjadi 9.800 dan piutang usaha menjadi 10.780. Sudah sempat diberikan. Maka karena dia membayar melewati masa diskon, kita tetap menagih sebesar 11.000. Artinya diskonnya kita tarik kembali. Penjual menarik kembali. Maka piutang usahanya karena sudah dicatat 10.780, jadi tetap dikreditkan sebesar 10.780 ini ya, 10.780. Nah, yang 200 sempat diberikan itu dicatat sebagai pendapatan diskon yang dibatalkan. Oke. Kemudian PPN keluaran atas yang dibatalkan ini dikreditkan kembali 20. Apa artinya? Kita harus membayar Rp20 lagi karena ada diskon yang dibatalkan. Oke. Nah, kita lihat kalau metode gross. Metode gross beda ya. Metode gross pada saat pencatatan ini tidak dicatat potongan. Ya. Pada saat pembayaran, kalau dia di masa diskon, baru dicatat diskon penjualan. Jadi ada akun diskon. Kemudian kalau melewati, langsung aja kas piutang usaha. Ini lebih mudah. Makanya metode gross itu adalah metode yang paling banyak digunakan karena kemudahannya. Ya, pencatatannya juga nggak ribet. Gitu ya. Jadi metode gross, meskipun ini tidak terlampau bagus, ya tidak mencerminkan penagihannya, namun karena kemudahannya ini juga bisa dipakai. Yang penting kita menggunakannya secara konsisten. Oke. Nah, sekarang kita bicara penurunan nilai piutang usaha atau
Kalau dulu kamu mengenal akun penyisian piutang, ini dia. Nah, ini PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Entitas wajib melakukan penaksiran atau estimasi terhadap penurunan nilai aset keuangan. Biasa terjadi ketika utang diberikan, belum tentu semua akan bisa tertagih. Ya, ketika utang diberikan kepada pihak lain belum tentu bisa tertagih, dan PSAK nomor 71 meminta kita untuk menaksir penurunan nilai aset keuangan, dalam hal ini piutang. Bisa saja penyebab risiko gagal itu adalah pailit, kondisi perekonomian yang memburuk, misalnya sekarang COVID-19, atau bisa memang sikap pelanggannya yang buruk terhadap komitmen. Nah, kita menggunakan model sederhana dalam pengukuran penurunan nilai, kita aplikasikan melalui 4 langkah: analisis ketertagihan piutang, hitung tingkat kerugian historis, gabungkan informasi di masa depan, dan aplikasikan tingkat kerugian ke saldo piutang usaha. Kita ambil contoh begini, langkah 1. Data untuk menganalisis ketertagihan piutang diperoleh dari masa lalu, 1 sampai 2 tahun dari tanggal neraca, 1 tahun juga bisa kalau sudah data-datanya yang baik. Data berasal dari penjualan kredit, ingat penjualan kredit ya, pada masa historis tersebut. Misalnya begini, PTA pada tahun 2009 penjualannya 2.175.000 dan saldo piutang usaha 65.000. Kemudian dia memiliki kebijakan bahwa pembayaran maksimal 30 hari sejak tanggal faktur, dan yang melebihi 1 tahun belum dibayar akan dihapus. Ini ingat ya, melebihi 1 tahun akan dihapus, itu contohnya. Nah, kemudian piutangnya ini yang 65.000, kalau dirinci berdasarkan umurnya, ya, analisis umur piutang ini selalu dilakukan perusahaan untuk memudahkan untuk melihat ketertagihan piutang. Dalam sistem terkomputerisasi sekarang itu sudah dihasilkan oleh sistem. Nah, kita perhatikan ini umurnya yang masih 0 sampai 30 hari, 42.000 dan seterusnya, ya. Kemudian PTA perlu menganalisis kapan piutang dibayar dan mengurutkannya berdasarkan jumlah hari setelah penerbitan faktur. Nah, ini tabel ini menunjukkan analisis ketertagihan dari penjualan kredit PTA. Ya, penjualannya 2175 yang dibayar dalam 0 sampai 30 hari, ini penjualan tahunan ya. Itu 1.050.000, berarti masih ada sisa 1.125.000 yang 31 sampai 60 hari dalam rentang tersebut dibayar 653.000 sehingga ada sisa 472.000. Dalam rentang 61 sampai 180 hari dibayar 427.000. Sisa penjualan yang belum dibayar untuk tahun itu 45.000, 180 sampai 360 sehingga ada sisanya 15.000. Kemudian lebih dari 360 hari itu 15.000. Ingat, ini lebih dari 360 hari. Kebijakan PTA tadi kalau lebih dari itu maka ini akan dihapus. Ya. Berarti ini adalah kerugian. Kerugian real ya, kerugian real. Nah, perhatikan, kita lihat persentase kerugian yang 15.000 tadi yang dihapus tadi terhadap seluruh jumlah penjualan yang belum dibayar. Nah, kita perhatikan masa pembayaran awal ya, kita ini di awalnya, pada awal 0 sampai 30 hari itu yang belum dibayar 2175, awal ya, atau setelah 0 sampai 30 hari itu yang belum dibayar 1.125.000, setelah 60 hari itu yang belum dibayar 472.000, setelah 180 hari yang belum dibayar 45.000, dan setelah 360 hari yang belum dibayar adalah 15.000. Dengan demikian, kalau kita lihat persentasenya dari kerugian yang dihapus ini, 15.000 dibagi ke 2.175.000, maka persentasenya adalah 0,69. Begitu juga ini ya, persentasenya adalah 1,33. Begitu seterusnya. Nah, perhatikan pada saat lebih dari 360 hari persentasenya menjadi 100%. Artinya apa? Kerugian itu kalau dilihat dari awal
Dia masih kecil karena memang banyak yang belum dibayar, tapi semakin besar pada akhirnya. Artinya apa? Kalau piutang semakin panjang harinya, persentase ketidaktertagihannya itu semakin tinggi. Nah, kita lihat. Kemudian kalau kita sudah tahu ini, persentasenya ini, kita gabungkan dah dengan informasi masa depan. Misalnya diasumsikan tingkat inflasi 10%. Ya, tingkat inflasi 10%, maka besar kemungkinan entitas akan mengalami peningkatan kerugian akibat peningkatan risiko kredit. Kalau inflasi meningkat, ada peningkatan risiko kredit, kemungkinan juga ketidakpastian semakin tinggi, maka diasumsikan inflasi 10% di masa yang akan datang, maka kalau ditambah tingkat inflasi, gitu ya, estimasi kerugian bukan hanya 15.000 tetapi jadi 16.500. Nah, kalau kita lihat persentase tersebut, berarti 16.500 ini ya, dibagi dengan 2175, ini dibagi ke sini, maka didapat 0,76, begitu terus ke bawah, sehingga persentase kerugian piutang, kalau dia dalam rentang 0 sampai 30 hari 0,76%, inilah mencari persentasenya. Jadi persentase kerugian piutang menurut PSAK nomor 71 atau IFRS nomor 9 harus didasarkan kepada data tingkat kerugian yang real pada masa-masa sebelumnya. Jadi bukan taksiran-taksiran yang tidak masuk akal. Ya, kita menggunakan pendekatan simplified aja yang sederhana. Nah, kemudian langkah keempat, aplikasikanlah tingkat kerugian tersebut ke saldo piutang. Tadi saldo piutangnya sudah kita rinci berdasarkan umurnya. Nah, sekarang kita aplikasikanlah itu ke ini ya. Langsung kita kalikan, 0,76% kita kalikan ke 42.000 begitu. Sehingga kerugian piutang dalam masa 0 sampai 30 hari itu ditaksir 0,76 itu 319 begitu seterusnya. Sehingga kalau di total itu 351 ya. Piutang 65.000, kerugiannya 3501. Maka ini kita catat ke dalam jurnal dalam bentuk jurnal umum. Debitnya adalah rugi penurunan nilai piutang usaha atau biaya penurunan nilai piutang usaha 3501. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai atau sering disingkat CKPN ya. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang itu 3.501. Begitu ya tekniknya. Nah, kita sekarang membahas kadang-kadang tadi ada 15.000 piutang usaha. Nah, bagaimana kalau penghapusan piutang usaha? Nah, ini kasus yang lain. PTA memiliki piutang kepada PTC dan dihapuskan. Nilai piutang yang dihapuskan 400.000. Tentunya kalau kita menggunakan metode penyisian tadi atau allowance tadi, maka kita akan mendebitkan cadangan kerugian penurunan nilai 400.000 dan kita kreditkan piutang usaha 400.000. Jadi dengan demikian piutang usahanya berkurang 400.000, cadangan kerugian penurunan nilainya 400.000. Nah, PTC kadang-kadang ya udah dihapus, ternyata ada niat baik membayar kembali, dia memberitahukan akan membayar. Maka kembalikanlah piutang usaha tadi ke debit, kreditkan cadangan penurunan nilai piutang. Nah, ketika dia membayar, ya, membayar piutang, bukan memberitahukan, tapi PTC membayar piutang yang tadi sudah sempat macet tadi, maka didebitkan kas, dikreditkan piutang usaha. Beginilah pengantar awal untuk piutang usaha. Semoga Anda bisa memahaminya dan terima kasih. Salam.